Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat jamaah Majlis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan selaku pimpinan daripada Majelis Muslimah Andalusia, Bunda Ustazah Haja Mirna, segenap kepengurusannya tanpa terkecuali, yang pada kesempatan di tanggal 13 Juni bersamaan di tanggal 13 Zulqaidah 1443 Hijriah, Allah izinkan kita masih bisa bermuajahah. Semoga asbab silaturahim yang kita jalani dibalut lewat kajian di bawah naungan bendera Majelis Muslimah Andalusia, Allah senantiasa satukan hati kita, Allah istiqomahkan iman Islam kita, Allah barokahkan rezeki kita, Allah barokahkan rumah tangga kita, Allah barokahkan zuriyah kita sehingga menjadi zuriyah yang soleh dan soleha. Bahkan untuk kita semua di saat menghadap kehadapan Allah besok, Allah anugerahkan hadiah terindah, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'idin. Mengistiqomahkan Ramadan setelah Syawal, apalagi sekarang sudah Zulqaidah, dan lihat gambar di depan udah ada gambar sapinya. Berarti mengingatkan kita untuk bulan depan sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nah, saya ingin menyampaikan belajar untuk istiqomah daripada Ramadan, diistiqomahkan setelah Syawal. Syawalnya udah lewat, bahkan sekarang sudah Zulqaidah, berarti bulan depan udah masuk akhir tahun, dan 2 bulan ke depan sudah mau menyambut lagi 1444 Hijriah. Tahun terus makin bertambah, tapi hakikat jatah hidup kita makin berkurang yang ada di dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam satu hadis di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ditanya, ini baginda Rasulullah yang menjelaskan, li ayyi syai'in ittakhadaqallahu ta'ala khalilan. Dengan sebab apakah ya Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan sebab apa sehingga mendapatkan gelar Khalilullah? Jadi masing-masing nabi itu punya gelar yang di saat pengalaman mereka dalam berdakwah mempunyai khas yang berbeda-beda. Di dalam kitab Nahul Wadi, di situ ditanya Nabi Allah Ibrahim, man anta? Ana Ibrahim Khalilullah. Man anta? Ditanya Nabi Isa, ana Isa Qaddasallah. Ditanya Nabi Musa, man anta? Ana Musa
kalimullah. Ditanya Nabi kita Muhammad yang terakhir, man anta? Ana Muhammad Abul Yatama wa sahibul armalah. Saya terjemahkan, ditanya Nabi Ibrahim, siapa kamu? Saya Ibrahim, kekasih Allah. Ditanya Nabi Musa, siapa kamu? Saya Musa, orang yang pernah berkomunikasi dengan Allah. Ditanya Nabi Isa, siapa kamu? Saya Isa, yang Allah sucikan zatnya. Terakhir Nabi kita Muhammad paling beda jawabannya. Man anta? Siapa kamu? Saya Muhammad, bapaknya anak-anak yatim dan pengayom kesejahteraan kaum janda. Jadi titip pesan sama suaminya ibu, yatimnya nomor wahid, jandanya baru nomor 2. Cak nih. Sunnah Rasul. Bapaknya anak-anak yatim dan pengayom kan, yang kita menjadikan objek apalagi untuk menyambut masuk Zulhijjah. Nabi Ibrahim tadi ditanya, dengan sebab apa kamu mendapat gelar Khalilullah? Dan dijawab dengan 3 alasan. Berapa ibu? Ini tolong ya, ntar alasan-alasannya pahamin, kita contek. Banyak apa dikit? Dikit. Coba ngitung. 1, selesai. Panjang apa pendek berarti? Pendek. Tapi mudah-mudahan 3 hal ini walaupun sedikit dan pendek betul-betul bisa kita pahami. Ada berapa tadi? Kepiting di dalam kerang, kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Ya, oke? Alhamdulillah. Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Bu, ini harus kita contek ini ya, ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad menceritakannya Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama, kalau disebutkan dan dituliskan ya, di mana punten ada nggak? Nah, di sini enggak nampak. Nah, baik, kalau itu saya imla saja. Jadi yang pertama disebutkan apa? Ikhtartu amrallah ala amri goirihi. Begitu redaksi tulisan bahasa Arabnya. Saya ulangin sambil saya terjemahkan nanti. Ikhtartu, mau diimla? Oke, imla tuh di T. Ya. Ya. Hamzah berarti terpisah. Iya, kan diimla. Gitu. Oh gitu, langsung aja ya udah. Ikhtartu. Ya. Amrullah. Ntar saya periksa tulisannya ya. Salah. Oh Latin, tuh kirain teh Arab. Iya, iya. Oh ada, nih.
Ya, ini 3 alasannya sudah ketulis. Pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Kedua, mahtamamtu bima takaffallahu li. Tagoddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaifi. Yang pertama, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Kurang hamzah. Ya, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Ma tagoddaitu wa ma ta'asyaitu illa. Ya, tuh. Ma wa ma ta'asyaitu illa ma. Lebih memilih, aku lebih memilih mengedepankan amrullah, perintah Allah ala amri ghairihi, ketimbang perintah yang lainnya. Ikhtartu, aku lebih memilih mengedepankan amrullah, perintah Allah, ala amri ghairihi, ketimbang perintah yang lainnya. Sekali lagi saya terjemahkan, ikhtartu, aku lebih memilih mengedepankan amrullah, perintah Allah, ala amri ghairihi, daripada perintah yang lainnya. Ya, Ibu, kita bahas dulu yang pertama ini. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, sejarah tingkat keloyalitasan beliau, nggak tahu di Andalusia udah ada apa belum orang yang begini nih. Ini saya bacain aja. Beliau tuh punya kebiasaan dalam tiap tahunnya, annahu qoruba alfasyatin. Beliau punya kebiasaan dalam urusan korban selalu kambing 1000 ekor. Wasalasu mi'ati baqaratin, sapi 300 ekor. Wa mi'atu ibilin, onta 100 ekor. Ngomong-ngomong, di Sentul Selatan ada enggak orang tajir yang korbannya kayak Nabi Ibrahim begini nih udah. Di Andalusia udah ada.
Tuh beliau punya loyalitas urusan kedermawanan. Yang nas wal malaika, kagum dengan loyalitasnya Nabi Ibrahim, dengan dermawannya Nabi Ibrahim. Bukan cuman manusia, malaikat geleng-geleng, kagum, hebat. Ya Allah, ya berani. Kambing 1000 ekor, kalau 1 ekornya sekarang kita hitung 3,5 juta aja, yang udah masuk nominal buat korban, Bu, kali 1000 udah berapa tuh? Kan duitnya mohon maaf, itu kalau misalkan dikarungin, dibeliin cendol, kelelep ini majelis. Itu baru kambingnya. Sapi lah, taruhnya kita ambil sapi Bali yang sekarang ukurannya 400 kiloan. Berarti antara 24 juta, 25 juta kali 300 ekor. Coba. Belum lagi onta. Onta ini yang Masya Allah. Ya ibaratnya kelasnya tuh ibarat mobil tuh mobil mewah sekarang. Ya ukuran paling minimnya Alphard lah. Masya Allah. Kali 100 ekor. Itulah kedermawanan beliau. Bu, Ibu. Hebat ya berarti itu. Tuh Nabi Ibrahim. Ya. Oh iya, biar makin cinta. Kenapa Nabi Allah Ibrahim? Karena pernah kan saya ingatkan, ini gennya dari Nabi Allah Ismail, putranya. Yang kalau kita urut tuh dari bawah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabina Ismail alaihissalam bin Nabina Ibrahim alaihissalam. Bangga gak jadi umat Islam bahwasanya sejarahnya bukan hoax? Bu, bangga gak? Bangga gak sebagai umat Islam bahwasanya ajaran yang kita amalkan ini ajarannya bukan dongeng belaka? Bangga apa gak, Bu? Jangankan untuk yang Nabi Allah Ibrahim, coba pulangkan ke kita dah, kita bandingin. Tolong Ibu jawab yang jujur. Ibu tahu gak nama ayahandanya? Ibu tahu gak namanya ayahnya? Ibu tahu nggak namanya ayahnya? Udah buntu. Iya. Ya. Jadi ya kita bagus bangga sama ulama-ulama kita, sama habaib yang beneran habaib, bukan habaib gadungan. Karena zaman now banyak yang ngaku-ngaku habib. Hati-hati tuh, yang bukan habib tapi ngaku habib. Jangankan sorga, mohon maaf, neraka tempat kembalinya. Ini maksudnya kadang-kadang banyak nih yang merasa punya hidung mancungan dikit, gitu kan, pakai udang-udang cakep, gamis, sorban panjang, cium tangan udah bulak-balik, ngaku habib. Naudzubillah, jangan. Ya, saya pun kalau lagi pakai sunnah lengkap udang-udang ditanya Ustadz alnya apa? Saya bilang Indi al Isnain. Mohon Ustaz, Wahid al-Batawi, Wasani al-Pantuni. Saya kata gitu. Ya mendingan apa adanya. Gitu, daripada kita bohong, ngaku Habib, tapi Habib mohon maaf, gadungan. Hati-hati itu. Banyak zaman sekarang. Tapi kalau Habib yang beneran, saya bisa katakan mereka bisa mempertanggungjawabkan nasab beliau berjumpa dengan datuknya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak apa-apa. Kalau yang itu kan ada di Robitoh. Oke, saya teruskan. Kita nggak bahas itu. Bu, Pak, rahimakumullah. Sehingga begitu lagi dipuji sama manusia, sama malaikat. Tuh. Makanya hati-hati lisan. Es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Iya. Lagi dipuji sama malaikat. Ngomongnya enak banget. Aduh, malaikat. Ini mah belum seapa-apa.
Ngorban udah segitu banyaknya belum seapa-apa. Kalau Allah izinkan aku punya keturunan, lantas Allah minta untuk aku menyembelih keturunanku, pasti aku sembelih. Bu, ngomongnya udah ada Nabi Ismail. Terangannya di surat ke-37. Surat ke-37 juz ke-23 ayat 100. Mohon maaf, ayat 99 sampai ayat 111. Surat ke-37 bertetanggaan dengan surat Yasin. Sudah ketemu ya Bu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الله من الصابرين فلما الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وتركنا عليه في الآخرين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Tuh, segitu ya alasannya dari yang pertama ini. Jadi Nabi Ibrahim lebih mengedepankan perintah siapa Bu tadi? Ketimbang perintah yang tadi di saat dipuji sama malaikat lantas mengatakan ini belum apa-apa. Kalau Allah anugerahkan saya punya anak, lantas Allah perintahkan untuk menyembelih anak saya dan proses menyembelih itu dapat menambah kedekatan saya dengan Allah, la azbahannahu, pasti saya sembelih itu. Begitu nikah dengan izin Allah, bahagia, senang. Begitu Siti Hajar hamil, Allah abadikan dalam Quran di ayat 100-nya. Ini bicara sebagai orang tua dari hati ke hati ini buat anak-anak kita. Pengen ya Bu punya anak soleh dan solehah.
Kira-kira kalau doa enggak jaminan doanya diijabah? Ada. Nabi ulang lagi. Nabi Ibrahim kalau berdoa angkat tangan, kira-kira ada enggak jaminan diijabah? Ada. Kita ada jaminan? Kedua, Nabi Ibrahim kira-kira sebagai nabi ada? Kalau kita? Udah berapa tuh? 2. Nabi Ibrahim nabi yang doanya pasti diijabah, bohongnya nggak ada. Tapi pengen punya bocah soleh, dari Siti Hajar hamil, minta sama Allah, Robbi habli minas solihin berkali-kali. Kita setiap pengen punya anak yang soleh, tapi setiap hari udah dapat nggak 1000 kali. Nabi Ibrahim dijamin doanya diijabah. Kita, Nabi Ibrahim ada bohongnya. Kita, Nabi Ibrahim pengen punya anak yang soleh. Kita, halo, emang punya orang dalam dari mana? Iya, pengen punya bocah soleh dan solehah. Bohong mah kita kasih kadang-kadang jalan terus. Nggak ada jaminan doa dijabah, tapi doanya males. Halo, 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 emang punya orang dalam dari mana kita? Ya Rabbana, begitu punya Nabi Ismail lahir bahagia, fabasyarnahu bigulamin halim. Begitu punya anak Ismail dan anak usia mulai di dalam kitab tafsir, di situ kan disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tak kala usia anak sudah enak diajak bercanda. Hati antar usia 4, 5, 6 tahun tuh. Begitu berjumpa dengan ayahandanya, bertemu dapat Ismail dengan ayahandanya, usia-usia yang disebutkan sudah asik itu. Anak diajak untuk bercanda dengan ayahandanya. Masya Allah, baru kumpul, baru bertemu. Inni arafil manam. Aku bermimpi dalam tidurku. Anni azbahuka. Aku menyembelih kamu. Nabi Ibrahim besoknya bingung. Ini mimpi apa sebatas bunga tidur atau perintah dari Allah? Makanya di hari itu kebimbangannya itu ditamakan sampai sekarang dinamakan dengan hari Tarwiyah. Masih ragu. Makanya belum diutarakan mimpinya sama Nabi Allah Ismail. Di malam berikutnya bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Inni arafil manam anni azbahuka. Mimpi sampai 2 kali. Dia mulai yakin ini perintah dari Allah. Tapi belum diutarakan kepada anaknya. Begitu malam 10 Zulhijjah bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Baru keesokan harinya dia utarakan mimpinya itu kepada anaknya dengan bahasa fandur madza taro. Wahai adinda tercinta, wahai ananda tercinta, bagaimana pendapat kamu? Bayangkan Nabi Ibrahim dan Ismail baru ketemu, begitu baru kumpul, baru tidak kumpul 3 malam, lantas malam ketiga paginya ngomong, nah ayah bermimpi, ayah diperintahkan buat nyembelih kamu. Untung di awalnya ada doa Robbi habli minas solihin untuk Ismail. Atau kalau Ismail zaman now. Iya. Baru ketemu sama abahnya, lantas abahnya bisa ngomong, nah ayah mau nyembelih kamu. Berarti kan kalau Ismail zaman sekarang kritis-kritis dibalikin itu. Bapak baru ketemu sama saya, lantas sekarang saya mau dipotong. Lah bapak aja yang tuaan, kan begitu. Tapi Ismailnya bukan Ismail yang gimana-gimana, bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi udah disiapkan di awal. Robbi habli minas solihin. Lihat jawabannya. Ya abati, ayahanda, if'al ma tu'mar. Kerjakan
apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapati diriku termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Bu, itu bahasa anak. Kalau kita lihat di dalam tafsirannya, ya kalau ini terjemahan tafsirannya, ngomong nih anak usia 6 tahun. Ayahanda, nanti di saat menyembelih saya, tolong gunakan pisau yang tajam ya. Biar sekali gorok selesai. Ayahanda, tolong ya nanti di saat ayahanda menyembelih adinda, tutup wajah ayahanda, tutup wajah adinda dan telungkupkan ke bumi. Biar ayahanda betul-betul mantap untuk menjalankan perintah Allah. Jangan sampai batal nih pelaksanaannya. Ayahanda, tolong ya, nanti kalau ada ya sudah disembelih, lintas kata, apa singkat kata, tolong ini baju yang anak pakai jangan langsung berikan ke ibunda. Takut ibunda melihat baju yang dipakai sama anaknya, lantas susah untuk melupakan saya. Ayahanda tolong ya, nanti setelah saya disembelih untuk beberapa hari ke depan, jangan biarkan anak-anak pada main di depan rumah kita. Takut nanti ibunda ngelihat anak-anak teman main saya, akhirnya jadi ingat lagi kepada saya. Ngelihat persetujuan Nabi Ismail, ngelihat keberhentian dan kemantapan Nabi Allah Ibrahim, yang grogi dan salting curik setan. Ya, Bu, makanya di tempat itu dia goda Bunda Hajar, enggak mempan. Digoda ayahanda Ibrahim, tidak tergoda, bahkan ketiga-tiganya langsung kompak, ngambil batu, dia lontar tuh ke. Makanya di hari tersebut ini bukan cerita dongeng, walaupun sekarang sudah sulit untuk melihat kepada napak tilasnya. Intinya dulu-dulu termasuk Al-Fakir pun di saat masih mudah bolak-balik ke wilayah Mina. Ini bukan cerita dongeng, tempatnya ada di saat yang namanya Nabi Ismail akan dicelentangkan untuk disembelih, yang bahkan sekarang menjadi bukti sejarah untuk saudara-saudara kita yang tahun ini akan menjadi duyufur rahmannya Allah. Makanya di tanggal 10 harus, wajib melaksanakan wajib haji, yaitu melontar jumroh ula wustoh akobah. Enggak kena kegoda ketiganya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tak kalah aslama, kedua-duanya sudah pasrah. Kedua-duanya sudah patuh. Siapa dua itu? Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya Islam, aslama yuslimu, Islam, orang-orangnya namanya muslim. Yang bagaimana? Melanggar, kita udah ngaku jadi orang muslim dan puasa udah patuh, watallahul jabin, dan Ismail sudah ditelentangkan, watallahul jabin, golok sudah digorok. Ingat, ini bukan cerita dongeng. Ntar kita baca ayatnya. Kenapa harus saya ceritakan? Karena ini perintah dari Al-Quran. Goroknya tuh golok udah digorok. Jadi bukan udah digorok tuh ke leher Ananda Ismail. Tapi dengan izin Allah itu enggak keluar darah. Sehingga Nabi Allah Ibrahim bertanya-tanya, ini jangan-jangan golok tumpul. Untuk menguji ketajamannya, akhirnya diambil tuh golok sama beliau, dihantamkan ke batu yang besar, saking tajamnya, terbelah itu batu.
Berarti kan logikanya kalau batu aja hampir terbelah, apalagi leher manusia. Berarti Nabi Allah Ibrahim udah ngelaksanain gak perintah Allah nih? Udah apa belum? Udah lulus, karena udah digorok. Bukan baru mau katanya, udah digorok. Ternyata dites ke batu, terbelah, tajam. Udah lulus, baru begitu lulus. Wanadainahu ayya Ibrahim. Ada seruan yang memanggil, hai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Mimpi kamu kemarin bukan bunga tidur, adalah mimpi yang benar. Demikianlah kami memberikan balasan kepada hamba-hamba yang baik. Memang diakui, inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini puncak ujian yang paling berat. Sekarang kamu lulus, jangan anak kamu yang sembelih. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Datang malaikat Jibril menggantikan dengan seekor kibas yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Cerita ini tolong simpan, sampaikan kepada umat-umat yang akan datang. Hari ini kita sedang jalankan. Ceritanya udah disimpan dalam Quran, saya bacain ayatnya, saya ceritain di hadapan jamaah Majelis Muslim Andalusia. Ibu ntar ceritain lagi, ini perintah Allah. Wa tarokna alaihi fil akhirin, aku simpan cerita ini, tolong ceritakan kepada umat-umat yang akan datang. Apa bahasanya wa tarokna alaihi fil akhirin? Salamun ala selamat buat Nabi Ibrahim. Lulus dia. Lulus. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah balasan buat hambaku yang baik. Diakui sudah penghambaannya. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia udah benar jadi hambaku yang benar-benar beriman. Tolong buat Al-Fakir yang bicara buat kita semua. Yuk, Zulhijjah sudah di depan mata. Kalau Nabi Allah Ibrahim dengan begitu tulus, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Besok kita yang kita sembelih bukan anak. Iya, tapi mengikuti sunnah yang dipakai oleh baginda Rasul, beritibak kepada eyangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Udah benar ayatnya. Allah menganugerahkan nikmat yang berlimpah ruah. Nikmat sudah berlimpah luas. Selamat kita dari corona, selamat dari Omikron. Sekarang bisa ngaji lagi, kumpul sama-sama. Kesehatan, kenikmatan, umur nggak bisa dibayar materi. Allah nyuruh fasolli li rabbika, salat untuk Tuhan kamu. Ya habis salat wanhar, sembelihlah korban. Silakan nanti yang mau lewat Majlis Andalusia, Masjid Andalusia, tuh udah dipampang. Iya, tentunya ajakan begitu. Silakan. Ya, yang juga mau menitipkan lewat pondok pesantren kami karena di gunung, masya Allah. Ya, ini ada bunda ngikut hari ini. Iya, doakan ibu ya. Di sana tuh masyarakatnya boleh dikatakan ya jarang ketemu daging. Makanya kalau di Sabtu gitu diberikan ya Allah. Alhamdulillah kita tetap melaksanakan juga. Baik dari yang pribadi kami maupun jamaah-jamaah yang menitipkan amanah. Silakan wanhar. Dan tolong biar betul-betul kan pengen kita di dunianya kendaraan yang nyaman, yang aman, yang mewah. Ya, kendaraan akhirat pun biar yang demikian. Silakan wanhar.
korbanlah. Bu, halo, makan tape sampai ke Itali, gonta-gonta ganti HP, bisa korban kagak kebeli. Ya, amin ya. Ya orang sebelah sana, di sini mah nggak ada begitu. Iya. Nabi Ibrahim dia pengorbanannya, kita nggak sampai 1000 ekor kambing, silahkan sekemampuannya. Kalau perlu nggak mampu secara pribadi, mungkin mau arisan, sekarang banyak modelnya begitu, silahkan. Itu yang pertama tuh, makanya aku lebih mengedepankan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Yang kedua, wa mahtamamtu ma takaffalallahu li. Mahtamamtu bima takaffalallahu li. Ya, saya lagi mahtamamtu bima takaffalallahu li. Kita terjemahkan lagi. Mahtamamtu, aku belum pernah bingung, pernah gelisah, silakan bahasanya yang enak deh. Mahtamamtu, aku belum pernah harap-harap cemas, aku belum pernah, ya begitulah maknanya bete, suntuk. Aku belum pernah katanya, belum pernah bingung, bima dengan segala sesuatu. Berarti di sini materi dalam kehidupan, bima dengan segala sesuatu, takaffalallahu li, yang Allah sudah tanggung rezekinya buat diriku. Yang Allah sudah tanggung rezekinya buat diriku. Ya, kita kadang-kadang kan bingung mau kita yang buat sendiri. Halo Bu, udah tahu memang kapasitas kemampuan suami sekian. Mohon maaf, karena kepengaruh gaya hidup hedonisme yang serba kepalsuan. Halo, kan lebih baik hidup sederhana daripada kaya maksa. Iya, kita kadang-kadang maksain, yang akhirnya waduh, habis bulan nih, ya tagihan datang. Ya hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Ibrahim tuh menyatakan, aku belum pernah galau terhadap ini, biar terus ngalirnya barokah. Memang yang paling sering untuk kita mau dawamkan, paling enggak ya 3 lah. 1, sama orang tua dan mertua, karena kau buat senang orang tua kamu, mertua kamu, pasti Allah buat senang juga rezeki kamu. Ada rengginang, ada jamu, ada acara buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Tuh pertama. Kedua, jelas untuk memancingnya biar lancar nih semuanya urusan yang sifatnya materi, nggak ada lain kecuali dengan nggak ditentukan. Tapi tentunya yang gedean dapat ntar gedean. Mau nanya di resepsionis buat hotel, Pak ini berapa? Oh ini Bu semalam. Mahal ya di daerah? Iya, karena fasilitasnya lengkap. Air panas, air kita. Mbak ada nggak yang 200? Guru ingat loh,
dari mulai setiap, ini pancingan buat lancar rezeki ya, dari mulai setiap azan subuh udah nongkrong 2 malaikat di depan pintu rumah kita. Setiap hari, setiap azan subuh udah nongkrong gitu. 2 malaikat, ngapain dia? Buat siap doain kita. Yang satu udah siap dengan lafadznya Allahumma a'ti munfiqan kholafa. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Yang satu nungguin ngelihat reaksi. Dia lihat nih habis subuh belum sempat, udah duha, udah tasbih, pas udah ngaji tadi ada tromol yang lewat warna putih. Tromol gak paham, kotak amal. Beliau lagi ke toilet, berarti belum sempat buat nyemplungin. Husnuzon malaikat, mungkin ntar habis zuhur kali. Asar kali. Lihat habis sasar, oh lagi duduk sama-sama suami dan anak-anaknya. Belum sempat. Husnuzan, udah adzan maghrib. Mungkin ntar habis maghrib atau habis isya kali. Ternyata Allah. Tapi nggak ada yang keluar. Transferan baik yang warna biru maupun hijau maupun merah keunguan maupun coklat rada bau amis leceknya maupun hijau. Sampean mah bener-bener anak tungguin dari subuh. Ya lama loh. Menunggukan perbuatan yang paling membosankan. Sampai ada lagunya sekian lama. Kan begitu. Singkat kata nggak ada yang keluar sama sekali. Yang kedua bukan yang pertama. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Rob, berikan kepada hamba-Mu yang menahan hartanya ini. Padahal dia ada, dia pelit ya Allah. Berikan kepadanya talafa, malapetaka di dalam kehidupannya. Dan ini tiap hari kan sering saya bawakan hadis ini nih. Tiap hari ini. Jadi silahkan sekemampuannya saban hari ini. Gitu ya, titip pesan belum sempat suami udah mewakili lolos itu keluarga jadinya. Tuh, Bu, itu tiap hari dan itu hadis sahih. Hadirin yang pertama orang tua mertua, yang kedua tadi kita pancing biar lancar rezeki dengan sedekah, yang ketiga yang nggak ada lain kalau secara apa namanya ya untuk waktu time nggak ada lain udah sebagaimana janji Allah di surat ke-17 juz ke-15 ayat 78. Urusan bisnis, kita punya urusan usaha. Males. Ila ghasakin laini wa qur'anal fajr. Inna qur'anal shuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an sudah
Isya, maghrib, fajar. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh di waktu sepertiga malam. Dan dari sepertiga malam maka bangunlah kamu, bangun. Apain? Fatahajjat bihi nafilatan lak. Laksana amal ibadah ada. Kalau aku berjanji, Allah berjanji, asa ayyaba'aka rabbuka maqamam. Dia kamu maqamam mahmuda, di tempat yang terakhir. Kita tuntaskan di sini kebiasaan di mana yang betul-betul kita istiqomah. Aku tidak pernah sarapan, aku tidak pernah makan pagi. Wa ma ta'asyaitu, aku belum pernah makan malam. Illa ma'ad dhaifi, kecuali aku mencari kawan. Dhaif itu maknanya tamu. Selalu ada yang ditraktir sama dia. Mata goda itu, aku belum pernah breakfast. Ya keren banget, nyarap. Ya itu, ya. Aku belum pernah sarapan. Wa ma ta'asyaitu, aku belum pernah makan malam. Illa ma'adhaib, kecuali ada yang aku ajak. Tuh Nabi Allah Ibrahim urusan makanan tuh. Ya Allah, bahkan kalau saya baca di dalam syarahnya sampai disebutkan beliau sering berjalan sampai 1 mil 2 mil, ngapain? Mau makan, belum dapat temen, nyari temen, berjalan sampai 2 kilo, mau ngapain tuh? Nyari temen buat nemenin makan. Allahu Akbar. Hadirat rahimakumullah, semoga 3 macam daripada alasan Nabi Allah Ibrahim ini bisa memotivasi kita untuk semangat, baik hablum minallahnya ya, lebih-lebih secara horizontal untuk hablum minan nasnya. Biar lebih hidup. Saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 lewat 5 menit. Saya nggak mau namanya melebihi waktu, dan juga seperti yang sudah kita ketahui ada sekiranya hal-hal yang mau ditanyakan, biar masih ada kesempatan, atau juga nanti mungkin ada maklumat yang akan disampaikan. Ada dari pengurus Bunda? Ada apa enggak hari ini? Enggak ada ya, ya berarti kita pakai untuk diskusi. Ini masih punya waktu ya. Silahkan mau dipandu sama pengatur acara ya. Nah, kita masih punya waktu antara 20 menit ke depan. Yuk, punten. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz terus diberikan sehat sama Allah untuk bisa selalu men-share ilmunya dan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz, yang saya ingin tanyakan, alhamdulillah setiap tahun itu anak saya itu selalu kurban atas nama saya gitu. Itu kalau anak kan biasanya orang tua yang harus kurban
untuk anak-anaknya. Tapi karena anak saya ini sudah menikah, jadi kebalikannya sekarang Ustadz. Itu kalau menurut agama itu boleh atau tidak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya ya punya orang tua, jadi orang tua punya anak yang demikian. Ya. Gimana? Mau ditampung dulu? Silakan mau di ini dulu. Siapa lagi ibu-ibu? 3 orang ya Ustadz? 3 orang, 2 orang lagi. Ya ibu-ibu siapa? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Itu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi ada 3 itu. Yang pertama ikhtartu amrullah, jadi ngaca gitu diri sendiri kalau misalnya sedang ada acara, ada rapat gitu ya, terus tengah-tengah tuh azan gitu ya, kita mendahulukan perintah Allah atau mendahulukan perintah teman atau rapat itu gitu ya. Nah kadang-kadang kalau lama ya kita stop, tapi kalau cuma nambah 5 atau 10 menit kami lanjutkan gitu ya. Padahal kalau menurut ini mungkin harus stop. Jadi ingin komentar atau saran dari Pak Ustadz gitu ya. Itu banyak kegiatan seperti itu, bukan cuma rapat atau kita lagi masak, lagi apa gitu kayak gitu. Padahal sudah dengar azan. Itu satu. Yang kedua cuma tertarik aja tadi Pak Ustadz membacakan bin dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim. Ada berapa tadi gitu ya? Saya tadi dengar begitu lancarnya Pak Ustadz. Ada berapa turunan gitu ya? Iya. Saya kagum tadi dengar lancar. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih satu lagi berarti. Ya ibu-ibu satu lagi siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya Ustadz, seseorang itu dia suka masukkan celengan untuk niatnya sih sedekah subuh gitu ya. Terus tapi sekarang ingat kurban, apa bisa dialihkan untuk kurban? Itu aja. Punten ulang lagi Bu, gimana? Ada seseorang yang suka ini sedekah subuh gitu ya, masukkan uangnya ke celengan. Ya. Terus sekarang saatnya kurban. Gitu. Nah bisa nggak uang sedekah subuh itu dialihkan untuk berkurban? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, untuk ibunda yang pertama, ini Masya Allah ya pertanyaannya. Jadi kalau bahasa saya ke Belgia ngajak mertua berbekal roti sampai 5. Berbahagia hati orang tua mempunyai anak yang mengerti perintah agama. Ya, jadi anaknya yang memang udah memberikan hewan korban yang kemudian korban atas nama ibundanya. Begitu. Ustadz salah enggak? Enggak salah. Ini buah daripada perjuangan ayahanda dan ibunya yang soleh dan soleha. Iya, ya. Ibu, kita kalau masih punya orang tua, tolong berikhtiar harus bisa begini. Karena kalau orang tua sudah di atas 60 tahun, udah kita jangan banyak anggap itu, enggak, itu udah kayak anak-anak lagi. Ya tolong kita nih sebagai anak mantu yang betul-betul tahu diri. Jadi saya jawab ibu, itu anak ibu yang seperti itu termasuk itu aplikasi dia sudah mengamalkan perintah Allah surat Luqman ayat 14-15, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu yang dipanggil
birrul walidain, anak yang berbakti sama kedua orang tua. Tolong juga kita nih sebagai jamaah yang ngaji hari ini, sekiranya kita masih punya orang tua yang hidup, masih punya mertua yang hidup, tolong kalau memang rezeki kita ada, udah orang tua nggak perlu korban lagi, kita beli sapi yang cukup ukuran, dah kita bilang ke ibu kita bilang ke ayah kita, ya besok korban, udah disiapkan korbannya, kan sapi 7 ekor, namanya dimasukkan, ini saya sudah beli sapi, tuh begitu, ya. Insya Allah dia begitu nanti punya anak besar punya cucu akan begitu lagi. Ya bersyukur ibu. Makanya untuk menguatkan buat bunda yang bertanya, buat kita semua itu diajarkan oleh baginda Rasul, dawamkan selalu surat ke-46 juz ke-26 bagian tengah di ayat ke-15. Tolong tuh kita sebagai orang tua ya, yang dimana sekarang kita sebagai anak udah masuk usia 40-50, pasti kalau orang tua kita masih hidup udah masuk berkisar asal 70 tahunan itu. Nah, anak kita udah mulai itu ada yang kuliah, paling minim aliyah. Maksudnya udah siap lagi kita akan menikahkan anak kita. Nah Allah mengajarkan di surat ke-46 Al-Ahqaf juz ke-26 ayat ke-15 Allah memerintahkan banget baca tuh selalu doa yang bunyinya di pertengahannya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurniyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ya Tuhanku auzi'ni, bimbing diriku ya Allah, an askura nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya, bimbing diriku ya Allah untuk bisa menjadi hamba-Mu yang mensyukuri nikmat dari Engkau dan mensyukuri tanda terima kasih kepada ayah bunda kami ya Allah. Wa an a'mala solihan tardo, karena usia kita bu berarti udah di atas 40 tuh. 40, 45, 50. Karena anak kita udah masuk usia antara SMA, kuliah, udah mau menikahkan kita tuh. Nah di situ hati-hati. Makanya Allah mengajarkan wa an a'mala solihan tardo, bimbing diriku ya Allah untuk makin istiqomah menjalankan perbuatan yang segalanya mendapatkan keridhaan-Mu. Masya Allah, kumpulan Majlis Muslimah Andalusia, Masya Allah yang selalu ajakannya buat kebaikan, punya teman sahabat yang begitu pegang erat-erat udah. Kenapa bu? Karena kalau udah 40 tahun ke atas nominasi udah orang tua, dan kalau sudah orang tua belum mau bener aja, masih nukiknya ngiri aja, ngiri ya, itu berat buat belok ke kanannya. Hati-hati. Ya, itu sampai tuntas doanya. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Yang kedua, ibunda yang bertanya tadi, ya. Jadi nasab ini pertama tadi sebelum nasab perihal waktu. Karena tadi hadisnya Nabi Ibrahim selalu mengedepankan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Makanya sesuatu yang mahal jarang yang punya. Berdasarkan hadis sahih yang dimana kanjeng Nabi ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasul, amal apa sih yang paling Allah membuat jadi kepada kita, Allah kepada kita makin resep ya Rasul. Bu, kalau resep tuh di atas cinta. Kalau cinta masih biasa-biasa, tapi resep. Ada orang tua kita nih, ternyata pengen banget menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya. Sehingga anaknya nanya, Bu kenapa sih pengen media? Ya Allah Neng, ibu udah resep banget sama dia.
Jadi kalau udah resep tuh jangan kan ngelihat yang namanya dia ngomong, ngelihat bayangannya udah resep. Apa? Sahabat Abdul Mas'ud nanya, ya Rasul, ada nggak amal perbuatan yang membuat Allah makin resep sama kita? Kata Nabi, ada. Apa ya Rasulullah? Satu, as-sholatu ala waktiha. Ini jujur nih, ngomongnya gampang, buat yang ngomong ya kadang-kadang berat makainya nih. Iya, tuh pertanyaan ibu. Ini hadisnya, as-sholatu ala waktiha. Di situ pakai ala, Bu. Tolong nerjemainnya jangan yang kadang-kadang masih umum. Sering orang nerjemainnya sholat tepat waktu, kurang pas. Karena pakai ala maknanya di atas. Berarti maksud di awal, ya maksud di atas, di awal. Karena kalau bicara tepat waktu, zuhur jam 12 kurang 10 menit. Ternyata kita sholat jam 3 kurang 10 menit masih tepat waktu. Lah iya, kan bicara tepat waktu. Asar sekarang jam 3 lewat 20 menit. Kita sholat jam setengah 6 sore tepat waktu masih. Makanya redaksi baginda Nabi ala waktiha, sholat di awal waktu. Jadi memang ibunda yang bertanya dan juga buat jamaah, ini betul-betul cambukan tamparan buat kita semua. Kita banyak entar-entaran. Azan itu udah di Andalusia. Ya Allah, tanggung nih, beritanya berita anaknya Kang Emil ini. Katanya jenazahnya ketemu tuh, bimbang akhirnya. Udah azan itu, sinetron lagi rame. Dah mulai besok azan, sinetron matiin. Beritanya rame, matiin. Anak nangis, matiin. TV-nya, jangan salah dulu. TV-nya maksudnya. Oh, itu Bu. Jadi memang kalau mau yang the best, bukan kata saya, Nabi pun membela. Yang kedua, kan ada 3. Yang kedua, apalagi? Tuh, birrul walidain. Kamu berbakti sama kedua orang tua kamu. Tolong ya kepada para bunda solihat yang tahun ini ada kesempatan bisa berkorban, apalagi bisa beli sapi, lantas orang tuanya, mertuanya masih hidup, tolong berbas-basi dengan orang tua kita. Tolong sampaikan kabar, jangan mintain duitnya. Mas, saya mengorban sini. Karena 1 ekornya sekian puluh juta, jadi kita udunan ya mama, ayah, sarang 4 juta ya, tuh jangan. Tapi sampaikan besok kita korban, udah dibeli sapinya. Tuh. Yang kedua ibu, mohon maaf tadi yang pertama sholat waktu, yang kedua birrul walidain, yang ketiga bukan al jihadu fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kita udah gak mengangkat senjata, saat ini pun kalau ditafsirkan secara luas kita sedang merealisasikan hadis yang nomor 3 ini. Sedang berjuang di jalan Allah. Berjuang apa? Menghilangkan kebodohan kita isi dengan ilmu yang bermanfaat untuk bekal meningkatkan kualitas ibadah kita. Iya, ya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu berjuang di jalan Allah itu namanya. Ya, itu yang ketiga. Lantas tadi nasab ibu, itu kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir 40-an. Kalau saya sebut lagi antara 12 ketemu dengan Nabi Nuh. Disebut lagi 2 ketemu dengan Nabi Adam. Berarti ajaran agama Islam bohongan apa beneran? Beneran. Makanya kata Nabi, didik anak-anak kamu untuk cinta dengan nabimu dan cinta ahli baitnya. Caranya apalin itu nasabnya. Ya, saya demen belajar begitu. Makanya sedih rasanya mendengar komentar kadang-kadang ada ustadz yang menafikan perjuangan Wali Songo. Padahal kan rangkaian nasabnya. Ya Allah, contoh dari yang namanya Sunan Kalijaga itu bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini kalau saya sebutin yang begitu ntar sebut lagi, ibu makin kaget, makin heran. Intinya itulah kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Dan Wali Songo itu mereka benar ada, bukan wali setan. Iya, ya seperti ya Sunan Kalijaga lahir 14 ya 50 Masehi, wafat tahun 13 Masehi. Nama asli Raden Mat Said.
ya, dia punya ayahanda, masya Allah, ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, Imam Syafi'i, ya, Nabi Muhammad masih saudaraan, Muhammad bin Idris, bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi, bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abu Yazid, bin Hashim, bin Mutalibi, bin Abdul Manaf, bin Qusay, udah terus ke Nabi tuh, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, itu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru lagi dengan Imam Robi'ah, Robi'ah punya guru namanya Khorijah, Khorijah punya ayahanda Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit ini koordinator dalam sekretaris penulis Al-Quran, di bawahnya ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ali bin Abi Thalib, ada Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Zaid bin Sabit berguru langsung dengan Kanjeng Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mi ya. Baik, yang terakhir yang di belakang, buat gimana sedekah subuh yang kita sudah celengin, kumpulin ya, lantas uangnya dipakai buat beli kambing korban, ya jelas itu tetap bermakna sedekah. Si soleh minum teh hangat boleh banget. Ya, gitu Mi. Cuman taruh udah ini tetap jalan terus lagi celengannya. Gitu kan, kadang-kadang orang nggak sempet Bu langsung ngasih, akhirnya takut nanti nggak bisa menjalani, nah akhirnya disiapin celengan di kamar. Nggak apa-apa, untuk mengantisipasi, menghindarkan tiap hari kita lolos, berarti sudah bisa bersedekah. Semoga bisa bermanfaat kajian kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Maaf Ustadz, ada